Pada akhirnya Nadine memang sangat berani untuk menentang ucapan kedua orang tuanya. Dia tidak peduli dengan kenyataan bahwa dia baru saja lulus ujian dan belum benar-benar dikatakan sebagai lulusan SMA. Nadine berpegang teguh pada keinginannya untuk menikah muda. Sampai sekarang Nadine belum kunjung memberikan alasan yang jelas. Bahkan ketika Lily mencoba menanyakannya kepada Nadine, gadis itu pasti berusaha menghindar dan mengalih ke topik lain. Lily sebenarnya lupa, saat itu mungkin Nadine sudah memberitahukan alasannya pada Lily. Tapi Lily tidak sadar, dia terlalu banyak memikirkan masa depan yang masih diraba. Seperti saat ini mereka berkumpul bertiga. Sangat jarang mereka berkumpul bertiga seperti ini, apalagi Nadine yang rela-rela masuk ke kelas Lily dan juga Lucy. Sampai membuat Lucy bingung sendiri dan menyipitkan matanya curiga. "Nggak Ku, sebenarnya kamu mau ngelakuin sesuatu yang ekstrim kan?" tebak Lucy. Nadine mendengus sebal. "Aku cuma males aja ke base camp. Lagi pula udah lama kita gak ngumpul bertiga gini. Aku mau ke kelas Ayang, tapi Ayangnya menghilang entah kemana." Lily mengernyitkan dahinya bingung. "Ayang? Siapa yang sebenarnya Nadine maksud?" "Calon suamiku," jawab Nadine. Lucy terkekeh. "Geli tahu Nat. Kayak cewek badas yang keren di depanku ini bukan Nadine." "Aku serius kok, ini aku," balas Nadine. "Kamu aneh," kata Lucy. Mendengar hal tersebut Nadine hanya diam. Namun tatapannya mengarah kepada Lily dan Lucy secara bergantian. "Justru kalian yang aneh. Kayak lagi sembunyiin sesuatu. Kemana-mana pasti berdua, apalagi kamu Say, berubah banget jadi ngekorin Lily kemanapun dia pergi." Nadine menunjuk ke arah Lucy dengan tatapan penuh selidik. Baik Lucy maupun Lily sama-sama diam. Tentu saja Lily tahu alasan kenapa Lucy mulai mengekor bak anak itik yang tidak lepas dari induknya. Semenjak Lucy mengetahui kabar kehamilan Lily, gadis itu seperti menjaganya secara berlebihan. Buktinya kalau Lily izin ke toilet, pasti Lucy langsung bangun tanpa aba-aba untuk menemani Lily pergi ke toilet. Karena Lucy juga baru tahu, alasan Lily suka pergi ke toilet di antara jam 9 sampai 10. Itu semua karena Lily mengalami morning sickness. Sejujurnya Lucy ingin sekali menceritakannya kepada Nadine. Namun tanpa izin Lily, dia tidak bisa dengan mudah mengatakannya. Sampai sekarang pun Lucy belum berani bertanya lebih dalam tentang siapa ayah dari anak yang dikandung Lily. Dia terkadang masih tidak menyangka kalau temannya yang dianggap paling lugu dan polos, justru harus menanggung beban seberat ini. Apalagi Lucy tidak akan pernah tahu, kalau saja Lily saat itu tidak pingsan. "Tuh kan. Kalian berdua pasti lagi menyembunyikan sesuatu kan?" tukas Nadine dengan wajah kesal. "Kami ini memang biasanya sering pergi berdua. Nadine sih, tiap hari bukannya diem di sekolah malah bolos terus ikut tawuran. Untung Muel gak ngaduin masalah ini ke Daddy," balas Lily. Beruntung Lily bisa dengan cepat membalas dan membuat Nadine tidak terlalu memikirkan apa yang menjadi objek rasa penasarannya. Lucy melirik Lily dengan senyum bangga. Tidak sia-sia dia belajar mengelak dari Lucy. Sekarang kemampuan Lily sudah jauh berkembang. "Lalu bagaimana dengan kabar pernikahanmu itu? Sudah kepikiran mau mengadakan acara di mana?" tanya Lucy mengalihkan topik pembicaraan, sekaligus penasaran. Katanya dia anak Lumiere Group, tambah Lily dengan wajah yang begitu penasaran. Nadine mengernyitkan dahinya. "Kok Lily bisa tahu? Aku belum cerita sama kamu loh." Bagaimana bisa Lily gak tahu, kalau kakek sama nenek selalu membicarakan masalah itu sama Lily? Jawabnya dengan jujur. Sebenarnya Lily juga gak paham, memangnya ada apa sama keluarga Lumiere. Cowok yang Nadine maksud itu, cowok yang waktu sarapan bareng kan? Tanya Lily memastikan. Nadine mengangguk mantap. Itu memang dia. Aku juga baru tahu dia anak keluarga Lumiere, kalau bukan Daddy yang memberitahu. Nadine juga heran, kenapa dadinya bisa mendapat info sepenting itu.
Nadine bahkan baru menginterogasi lelakinya baru-baru ini. Waktu Dedi marah padanya, saat itulah Nadine pertama kali tahu kalau Malvin adalah putra dari keluarga Lumiere. Keluarga bisnis yang sama kuatnya dengan keluarga Artadov dan Celestine. Sayangnya Nadine tidak pernah bisa menanyakan hal itu langsung kepada Malvin. Karena pemuda itu seakan sedang berusaha untuk menghindari dirinya. Nadine. Apa Nadine yakin kalau cowok itu akan menjadi orang yang tepat untuk Nadine? Suara lembut yang dia kenal menyapa indera pendengarannya. Nadine mengangguk tanpa ragu. Aku yakin banget Lee. Tapi banyak yang gak percaya, dan merasa keputusan yang aku ambil ini terlalu impulsif. Lucy mendengus sebal. Pastinya banyak yang berpikir bahwa keputusan kamu itu impulsif Nat. Coba kamu pikirkan. Kalau misalnya hal itu terjadi pada Lily. Kamu gak pernah mendengar Lily dekat dengan cowok manapun, tapi tiba-tiba dia bilang kalau dia mau menikah. Lucy melanjutkan ucapannya. Kalau itu gak bisa. Nadine mendadak emosi. Suasana kelas yang tadinya ramai berubah hening saat Nadine mendadak emosi. Begitu juga Lucy dan Lily yang sama-sama terkejut. Kalau Lily gak boleh sampai salah cari cowok, tambah Nadine. Lucy terkekeh kecil. Kok malah kamu yang ngatur sih Nat? Nadine menatap serius ke arah Lily. Ingat ya Lee, kalau kamu ngerasa ada cowok yang ngedeketin, langsung infoin aja ke aku. Karena aku harus tahu dulu, dia baik atau gak. Nat, mending kamu selidikin cowokmu dulu deh. Baru kamu boleh cemas sama cowoknya Lily. Lucy mencoba untuk masuk ke pembahasan. Siapa sangka Nadine malah salah paham. Jadi kamu sudah ada dekat sama cowok ya Lee? Tanya Nadine dengan serius. Lily merasa terkejut sekaligus bingung. Dia menggeleng dengan cepat, sebelum Nadine berpikir aneh-aneh padanya. Itu gak bener Nat. Aku kan main terus sama Lucy. Kalau gak percaya tanya Lucy aja, balas Lily. Lucy melirik Lily dengan tatapan terkejut. Karena Lily tidak pernah briefing dulu sebelum melimpahkannya kepada Lucy. Ah, lagi pula masa kamu percaya kalau Lily dekat sama cowok lain tapi gak cerita ke kamu? Pasti, dia bakalan cerita, bukannya begitu Lee? Kata Lucy. Lily menganggukkan kepalanya dengan cepat. Cukup lama mereka bertiga mengobrol bersama. Namun setelah itu Nadine pamit pergi karena ingin mencari keberadaan Ayang yang dia maksud. Setelah kepergian Nadine, Lucy kini menatap galak ke arah Lily. Seakan meminta penjelasan dari apa yang sudah Lily katakan padanya. Jadi, kenapa kamu gak mau cerita sama Nadine? Tanya Lucy. Lily berdecak. Lucy kan sudah tahu alasannya. Lily menundukkan kepalanya sedih. Lucy memilih untuk tidak mengatakan apapun dan kembali ke posisinya duduk di sebelah Lily. Mendadak gadis itu juga menyenderkan kepalanya di bahu sang sahabat. Pokoknya kalau ada apa-apa kamu wajib pakai banget cerita ke aku ya Lee. Pintanya. Lily terkekeh. Pasti, balasnya. Gak mau ma. Teriak Damara. Damara. Balas Mona. Kedua pasangan ibu dan anak itu tengah bertengkar di ruang keluarga kediaman Artadov. Sang kepala keluarga masih dalam pekerjaan sehingga tidak bisa memantau ataupun bergabung. Andrea yang tengah duduk di ruang tengah karena baru pulang bekerja, hanya menggelengkan kepalanya melihat pertengkaran ibu dan anak ini. Cukup Mona, jangan terlalu memaksa putrimu, kata Andrea. Damara menoleh ketika mendengar Andrea buka suara. Seketika dia langsung mendekat dan berlindung di belakang Andrea. Itu benar tante. Mama selalu saja memaksa kehendaknya, padahal aku tidak mau. Tapi dia terus memaksa, memangnya salah kalau berpakaian seperti laki-laki. Toh juga aku ini tampan, bukan begitu Tan? Ucapnya dengan percaya diri. Mona mengusap wajahnya gusar. Lihatlah kelakuan anak ini. Tukas Mona dan hendak menarik Damara untuk menjauh dari Andrea, namun Andrea segera menahannya. Mona, kamu ini kenapa sih? Tanya Andrea. Diam Andrea, dia itu memang butuh aku ajarkan.
Tukas Mona lagi yang berusaha meraih Damara, namun gadis tengil itu kembali menghindar dengan segala jurus. Damara, kamu ke Bibi Ditra saja. Biar tante yang bicara sama mama kamu, kata Andrea. Mata Damara seketika berbinar mendapat pembelaan. Dia langsung pergi tanpa menengok ke arah mamanya yang mungkin siap melemparnya dengan heels yang sedang dia gunakan. Mona, sebenarnya apa yang telah terjadi? Tanya Andrea. Mona menghela nafas jengah. Aku hanya ingin dia berubah seperti anak gadis pada umumnya. Kamu tahu sendiri kan, dia bahkan mirip banget sama anak laki-laki. Mona memijat keningnya yang berdenyut. Andrea terkekeh kecil. Lalu di mana masalahnya? Dulu kan kamu juga seperti itu, Mon. Bahkan kamu tidak suka pakai rok. Makanya sekarang aku heran, kenapa cara berpakaianmu berubah semenjak Damara lahir. Mona yang Andrea kenal adalah Mona yang suka berdebat dan cukup tomboy. Tapi apa yang Andrea lihat sekarang, justru berbanding terbalik dengan masa lalu. Dia itu nurun dari kamu, Mon. Seenggaknya jangan terlalu keras sama Damara. Apalagi kepribadian kalian itu gak jauh berbeda, kata Andrea. Mona pada akhirnya bisa tenang dan duduk di sebelah Andrea. Sebenarnya ada hal yang ingin Mona sampaikan pada Andrea, namun Mona tidak tahu harus menyampaikan awalnya seperti apa. Kebetulan pada saat duduk bersama di ruang tengah, Mona melihat Muel baru saja pulang, dan ternyata Lily mengikutinya dari belakang. Muel, Lily, kalian berdua sudah makan siang? Tanya Andrea pada keduanya. Lily sama Muel mau pergi Mi. Katanya Muel mau ajak Lily cari buku sekalian makan di luar, tapi pulang dulu ambil dompet yang ketinggalan. Lily membalasnya dengan senyum, namun ketika menyadari ada Tante Mona di sana Lily memilih untuk menempel dengan Muel. Percayalah, sekarang Tante Mona menatap tajam ke arah Lily. Seakan-akan sedang mengawasi gerak-gerik Lily ketika berdekatan dengan Muel. Ya sudah, mau Mami tambahkan uang jajannya? Tanya Andrea. Muel tersenyum tipis sembari menggenggam tangan Lily. Gak perlu Mi, uang Muel udah lebih dari cukup kok. Ayo Li, ajak Muel. Setelah itu keduanya pamit pergi. Siapa sangka Mona tampak gelisah setelah melihat kedekatan antara Muel dan juga Lily. Mereka berdua memang sedekat itu ya? Tanya Mona. Andrea menganggukkan kepalanya dengan mantap. Tentu saja. Kelakuan Nadine tidak pernah mencerminkan dia itu sosok adik. Malah mereka menganggap bahwa Lily itu adik mereka. Mona menghela nafas mendengar ucapan Andrea. Kamu tidak khawatir? Bukannya Lily anak Raeli, bisa saja sifat mereka menurun. Bagaimana kalau Nadine atau Muel jadi korban? Andrea tampak mengernyitkan dahinya heran. Kamu kenapa sih? Jangan pernah berkata seperti itu, Lily adalah anak yang baik. Bahkan dia tidak sempat melihat bagaimana ibunya, lalu kamu tahu sendiri Rio berada di mana sekarang. Justru itu Andri. Aku ngerasa kamu itu aneh membiarkan anak penjahat kaya dia berkeliaran dan dekat dengan anak-anakmu, balas Mona. Mona. Andrea memotong dengan tegas. Hal itu membuat Mona hanya bisa diam dengan helaan nafas panjang. Kamu yang aneh. Memangnya kenapa kalau anak Raeli berkeliaran di sini dan mendekati anak-anakku? Dia juga anakku kalau kamu lupa. Dia adalah anak dari adikku, lanjut Andrea. Kamu merendahkannya, sama saja seperti kamu merendahkanku. Tambahnya. Mona memilih untuk diam, sepertinya dia sudah salah bicara sekarang. Andrea tidak akan berkata begitu jika dia memang tidak memancing kemarahan Andrea. Dia tidak boleh mengacaukan rencananya sendiri untuk mendekati keluarga ini. Bisa gagal semuanya, mungkin perasaannya hanya kesalahan semata, Lily bukanlah tandingannya. Maaf, aku tidak bermaksud menyinggung seperti itu. Hanya saja, aku teringat masa lalu dan khawatir, kata Mona. Andrea mendengus sebal. Kekhawatiranmu itu sia-sia. Karena baik Lily maupun Raeli, punya sifat yang berbeda. Kamu sangat melindunginya, kata Mona.
Lily lahir prematur, dan dia punya kekebalan tubuh yang tipis. Jadi mudah sakit. Wajar kalau aku sebagai tante sekaligus pengganti ibunya begitu menyayangi dan melindunginya, jelas Andrea. Keluarga Hilton akan kembali bangkit, kata James. Apa maksudnya James? Andrea bertanya ketika sang suami memberikan berita mengejutkan. Lebih mengejutkan lagi, berita itu diberikan saat mereka berdua hendak tidur. Rio akan bebas besok. Sepertinya alih kepemimpinan keluarga Hilton akan berpindah. Bagaimana kamu akan menjelaskan kepada Lily, kalau ayahnya akan datang mengambilnya kembali? James bertanya dengan serius. Ketika mendengar bahwa masa hukuman untuk Rio sudah habis, maka sudah tiba saatnya mereka menyerahkan Lily kepada yang lebih berhak. Lily masih punya keluarga bukan? Berbanding terbalik dengan James, wajah Andrea berubah masam. Rio bahkan gak pantas disebut ayah. Tahu dari mana? Meskipun dia pernah sangat menyebalkan, tapi aku melihat dia sangat mencintai Riley. Tidak mungkin dia akan mencelakai putrinya sendiri bukan? Balas James. Andrea memilih untuk bungkam, mengabaikan James yang kini berusaha untuk mendekapnya. Sudah, jangan dipikirkan. Malam ini lebih baik kita tidur dan beristirahat, kata James. Keesokan harinya Andrea justru semakin tidak tenang. Dia mendapat kabar bahwa Rio sedang dalam proses mengurus kepergiannya dari penjara. Sepertinya dia memang harus mengatakan hal ini kepada kedua orang tuanya. Pagi sekali Andrea sudah datang ke kediaman Celestine. Tentunya setelah makan pagi bersama keluarganya sendiri di kediaman Artadov. Kebetulan saat itu kedua orang tuanya dan juga Lily masih sarapan bersama. Mami, sapa Lily sembari tersenyum ke arah Andrea. Halo sayang, balas Andrea. Andrea, kamu datang pagi sekali, kata salah satu tetua Celestine. Ada hal penting yang harus aku sampaikan pada Mami dan Daddy, jawab Andrea. Namun sepertinya Andrea siap menanti keluarga itu selesai sarapan bersama. Entah hal penting apa yang ingin disampaikan oleh Andrea, sampai wanita itu rela menunggu cukup lama. Bahkan tanpa diduga Muel datang menjemput Lily. Dia tampak terkejut melihat sang mami yang sudah berada di kediaman kakek dan neneknya. Pantas saja, tadi mami terlihat buru-buru sebelum pergi. Mami kok gak bilang Muel kalau pergi ke rumah kakek sama nenek? Tanya Muel dengan tatapan bingung. Iya, soalnya ada hal penting yang harus mami bahas sama kakek dan nenekmu. Sudah sana, pergi sekolah, jawab Andrea. Lily pergi dulu ya, mami, kakek, nenek, pamit Lily. Setelah memastikan keduanya sudah berangkat, barulah Andrea mulai masuk ke pembahasan dan kini terlihat serius. Rio hari ini bebas dari penjara, kata Andrea. Lalu, tanya salah satu tetua Celestine. Dia pasti akan segera mengambil Lily. Apalagi Rio masih merasa kalau Lily adalah putrinya, lanjut Andrea. Kedua tetua Celestine itu saling pandang. Tak lama kemudian mereka berdua menyunggingkan sebuah senyum. Kenapa kamu begitu khawatir sayang? Tanya mereka. Rio pasti tidak akan pernah berani menginjakkan kakinya lagi ke rumah ini. Tapi kalaupun dia ingin mengambil Lily, maka kami berdua juga tidak akan tinggal diam, jawab tetua Celestine. Tapi, kalau dia memang ingin bertemu dengan Lily secara baik-baik, maka kami berdua tidak bisa melarangnya. Andrea, nenek buka suara terkait pertemuan ayah dan anak itu. Sebenarnya mereka pun tidak pantas untuk bertemu Mi, Andrea memotongnya dengan cepat. Kenapa kamu sangat tidak ingin Rio bertemu dengan Lily? Tuan Alvaro bertanya penasaran. Kali ini raut wajah Andrea berubah serius, sebenarnya ada hal penting yang belum dia sampaikan kepada orang tuanya. Ini juga terkait dengan permintaan terakhir dari Riley sebelum dia benar-benar pergi meninggalkan mereka. Sebuah fakta yang pastinya akan membuat kedua orang tuanya terkejut bukan main. Sama seperti Andrea saat itu, yang ikut terkejut mengetahui kenyataan yang diberitahukan kepadanya. Daddy,
Mami, sebenarnya ada hal penting yang Andrea mau sampaikan. Entah Riley di atas sana mengizinkan Andrea untuk mengatakan hal ini atau tidak, tapi Lily memang tidak pantas atau berhak bertemu Rio, karena Lily bukan anak kandung Rio, ungkap Andrea. Keduanya tampak terkejut. Apa benar yang kamu katakan, Andrea? Kakek bertanya untuk memastikan, nada bicaranya bergetar karena terkejut. Andrea menganggukkan kepalanya pelan. Apa yang dia katakan memang kebenarannya, dan hal itu juga membuatnya terkejut. Diam-diam Andrea meminta seseorang untuk menyelidiki siapa ayah kandung Lily yang sebenarnya. Karena Riley pun tidak memberitahukan kepadanya, siapa pria lain yang telah membuat Riley mengandung. Lalu bagaimana jika Rio benar-benar datang untuk mencari keberadaan Lily? Apa yang harus kita katakan padanya? Tanya nyonya keluarga Celestine tersebut. Katakan yang sesungguhnya. Lily juga belum tahu apapun soal Rio. Takutnya Lily bisa sedih sebelum menerima kenyataan bahwa ayah kandungnya sendiri tidak tahu di mana, jawab Andrea. Andrea juga merasa bahwa kemalangan menimpa gadis seperti Lily. Ibunya meninggal bahkan sebelum dia bisa mengenalnya, lalu sosok ayah yang seharusnya ada untuk menemaninya, malah tidak diketahui siapa. Ketika Rio datang ke sini, Mami sama Daddy bisa langsung memberitahunya secara baik-baik. Aku dengar dari Riley, dia pernah mengajukan gugatan perceraian kepada Rio. Namun Rio menolak dan tetap tidak akan menceraikan Riley. Rio benar-benar mencintai Riley, kata Andrea. Mereka yang sedang berkumpul di ruang tengah saat itu hanya bisa menghela nafas. Sementara di sisi lain, saat ini suasana sedang riuh di sekolah. Pengumuman kelulusan sudah disebarkan. Besok adalah perayaan kelulusan yang harus dihadiri oleh anak-anak kelas tinggi yang memang sudah melaksanakan ujian. Lily, kita lulus. Seru Lucy senang setelah melihat papan informasi. Nadine, Muel, Lucy, semuanya lulus dengan nilai baik. Meski urutan Nadine cukup rawan, namun Muel memiliki nilai yang tinggi di antara mereka semua. Pokoknya setelah ini kita harus makan-makan ngerayain kelulusan kita. Menurut kamu gimana, Lee? Tanya Lucy. Sama siapa aja? Tanya Lily. Aku, kamu, Nadine, Muel sama teman-temannya Muel. Atau mungkin kita bertiga aja, sekalian ajak Damara. Aku dengar-dengar Damara lagi kena hukuman dari mamanya, jawab Lucy. Lily tampak bingung, dia juga baru tahu kalau Damara mendapat hukuman. Lucy tahu dari mana? Kan di grup ada Lee, gimana sih? Gak pernah tengok grup ya? Tukas Lucy. Lily bukannya gak pernah lihat grup, tapi notifnya yang selalu banyak bikin Lily malas buka grup, balas Lily. Yuk sama aja, kata Lucy. Lagi asyik-asyiknya ngobrol tiba-tiba Lily merasa ada seseorang yang menarik tangannya menjauh dari Lucy. Gadis itu juga sempat terkejut namun ketika dia mendongak untuk melihat siapa pelakunya, Lily menggeleng pelan. Muel apa-apaan sih? Tanya Lily. Kan Muel cuma mau narik Lily supaya gak berdesak-desakan di sana, jawabnya dengan tatapan tanpa dosa. Tidak lama setelah itu Lucy menyusulnya sembari berkacak pinggang dan menatap jengkel ke arah Muel. Jangan suka main tarik-tarik Lily begitu aja dong. Aku jadi kaget, dan kira Lily kenapa-napa. Tukasnya. Muel mengendikan bahunya acuh. Gak peduli juga tuh. Muel sialan. Seru Lucy. Dengan segera Muel menutup kedua telinga Lily. Lily udah denger kok Muel, gadis itu membalasnya dengan tatapan datar. Muel menyengir pelan, dia benar-benar gemas dengan gadisnya. Gadisnya. Sejak kapan Muel mengklaim bahwa Lily adalah gadisnya? Pada akhirnya mereka benar-benar pergi untuk makan-makan menikmati hari kelulusan mereka. Baru Lucy, Lily, dan Muel yang ada di restoran tempat mereka merayakannya. Teman-teman Muel akan menyusul sebentar lagi, sementara Nadine akan membawa lelakinya ikut serta.
Sebenarnya Lily sudah mewaspadai gerak-gerik Muel kalau nanti Nadine membawa lelaki yang benar-benar diajak menikah, untuk duduk bersama mereka. Siapa sangka, saat itu Nadine lebih dulu datang membawa kekasihnya daripada teman-teman Muel. Bisa ditebak bagaimana ekspresi Muel sekarang. Dia bahkan beberapa kali menyatakan ketidaksukaannya terhadap lelaki yang dibawa Nadine. "Muel," bisik Lily pelan. Jawab Muel. "Jangan galak-galak dong. Muel itu harus baik ke sesama." "Memangnya cowok itu pernah ada salah sama Muel?" tanya Lily polos. Muel menghela nafas jengah, memilih untuk tidak mengatakan apapun. Meski mata elangnya mengamati tanpa celah. "Oh jadi ini ya cowoknya. Halo, salam kenal, aku Lucy, temannya Nadine." Lucy mencoba mencairkan suasana yang menegang lantaran tatapan tidak suka Muel kepada lelaki yang duduk di hadapan mereka saat ini. Lelaki berkacamata bulat dengan potongan rambut mangkok dan jangan lupakan pakaian super rapi yang dikenalkan. "Halo, aku Malvin," jawab lelaki itu. Nadine diam-diam menahan senyumnya setiap lelaki di sebelahnya ini mulai berbicara. Sementara itu Lily mendadak merasa perutnya mual bukan main. Padahal pelayan baru saja menyajikan makanan yang mereka pesan, tapi entah kenapa bau menyengatnya membuat Lily enek dan mual. "Lily, kamu kenapa?" tanya Muel ketika mengamati raut wajah Lily berubah pucat. Lily dengan cepat menggeleng. Dia tidak ingin merusak suasana perayaan makan-makan ini karena perasaan mual-mual yang harus dia tahan. Lucy yang menyadari raut wajah Lily berubah masam, segera menarik Lily untuk pergi ke toilet bersama. Gadis itu tampak terkejut ketika Lucy tiba-tiba menariknya pergi. "Aku mau ke toilet bentar, minta temenin Lily." "Kalian tunggu di sini ya," seru Lucy. Sesampainya di toilet, Lily langsung memuntahkan cairan bening yang tadi dia tahan di wastafel. Lucy menggeleng pelan dan membantu memijat tengkuk sahabatnya. "Kamu kalau memang gak tahan, gak usah dipaksa Li. Kalau sampai Muel sama Nadine curiga bagaimana?" tanya Lucy. Lily membersihkan bibirnya menggunakan tisu, kemudian menatap lesu ke arah Lucy. Aku takut kalau nanti gerak-gerikku malah bikin mereka curiga. Terus sekarang kamu maunya bagaimana? Masih kuat di sana atau gak?" Lucy bertanya khawatir. "Aku masih kuat kok. Kalaupun aku pulang duluan, pasti Muel yang akan bawa aku pergi," jawab Lily. Lucy menghela nafas. "Kadang aku bingung sama hubungan kalian, serius deh." "Bingung kenapa?" tanya Lily. "Kamu sama Muel itu kayak lagi pacaran. Muel juga memberikan kamu perhatian layaknya seorang kekasih," jelas Lucy. Lily semakin lesu, seandainya apa yang dikatakan oleh Lucy adalah kebenarannya. Maka Lily akan menerima dengan senang hati. Tapi sayang sekali, apa yang Lucy pikirkan tidak benar. "Itu gak benar Lucy. Muel sayang ke Lily sebagaimana kakak sayang ke adiknya," balas Lily. Lucy mendengus. "Ya gitu aja terus Li. Mana ada kakak yang punya kekhawatiran berlebihan begitu dan beberapa kali menggagalkan kisah asmara adiknya. Kamu ingat Johnny kan?" lanjut Lucy. Lily mengangguk dengan bingung. "Dia gak berani deketin kamu setelah nembak kamu waktu itu, karena diancam sama Muel." Lily terdiam sejenak tatkala mendengar ucapan Lucy tentang Muel. Sejujurnya Lily tidak mengerti dan tidak bisa mengatakan sesuatu tentang perkataan Lucy. Di satu sisi dia merasa senang, tapi di sisi lain Lily merasa Muel bertindak terlalu jauh sampai harus menghalangi orang yang ingin dekat dengannya. "Ayo keluar," ajak Lily. Baru akan sampai ke restoran tempat mereka berkumpul, mereka berdua sudah mendengar perdebatan yang cukup keras dari Muel dan Nadine. Lily berjalan dengan cepat, karena takut terjadi sesuatu. Kebetulan di sana sudah ada August, Jack, dan Marcel yang sedang mendamaikan kedua belah pihak. "Ada apa ini?" tanya Lily begitu dia datang dan melihat Nadine memeluk cowok berkacamata bulat tersebut. "Biasalah Li, Muel yang cemburuan sama adeknya.
Gara-gara adeknya pelukan sama cowok lain, Ogis mencoba menjelaskan dengan suara pelan. Padahal dia tidak berbisik, tapi entah kenapa hawa di sekitarnya berubah dingin. Muel, panggil Lily dengan lembut. Li, bawa Muel pergi Li. Kasian cowokku nanti babak belur sama dia. Tukas Nadine yang menatap tajam ke arah Muel. Lily menghela nafas, dia melirik Lucy meminta saran dan balasan Lucy adalah anggukan. Mending kamu ajak Muel jalan-jalan berdua. Biar kita yang merayakan makan-makan di sini, kata Lucy, memang agak jahat perkataannya. Aku juga males di sini. Balas Muel. Tanpa pikir panjang dia langsung menarik Lily untuk pergi. Meninggalkan kawanan yang lainnya menikmati makan tanpa Lily dan Muel. Muel sensi banget, maklum ya Nat, Ogis buka suara sembari melirik lelaki yang duduk di sebelah Nadine. Ogis tampak sinis, merasa kalau Nadine itu terlalu cantik dan kuat untuk lelaki yang bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.